Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku surgaku yang berbahagia, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan tetap produktif ya. Seperti biasa nih, Ikyusan selaku narator akan menemani sahabat untuk memberikan informasi yang menarik. Misalnya pembahasan kami hari ini, yaitu tentang bela diri dan petarung yang tangguh. Tahu gak, saat ini ada banyak loh atlet bela diri muslim, baik yang sudah pensiun ataupun masih aktif. Sebut saja Mike Tyson dan Muhammad Ali di dunia tinju. Lalu ada Khabib Nurmagomedov di Mixed Martial Arts atau MMA. Selain itu, masih ada atlet bela diri muslim yang lain, mulai dari Amir Khan, Pangeran Nasim Hamid, dan Bernard Hopkins. Ternyata, 14 abad silam, bela diri sudah ada saat penyebaran agama Islam di Mekah. Nabi Muhammad SAW sempat mengalahkan pegulat profesional bernama Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham. Ibnu Atsir mengatakan, Rukanah adalah seorang yang pernah duel gulat dengan Nabi. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat pada saat itu. Seperti apakah kisahnya? Yuk sahabat Quranku, simak sampai akhir ya. Hai, suatu hari, seorang laki-laki dari Bani Hashim bernama Rukanah melihat Nabi Muhammad SAW berjalan sendirian menuju lembah Idam dari rumah Aisyah. Rukanah sang pengembala kambing dan berotot kuat itu pun menantang Nabi adu gulat. Bukan tanpa sebab, Rukanah mengajak gulat Nabi lantaran membenci dakwah beliau. Dalam buku Harta Nabi, karya Abdul Fattah As-Saman disebutkan, Rukanah menghampiri Nabi yang tengah melintasi lembahnya itu dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau yang mengumpat Tuhan-Tuhan kami, Al-Lata dan Al-Uzza, dan engkau menyuruh mengikuti Tuhanmu yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Seandainya tidak ada hubungan kekerabatan antara aku denganmu, maka rasanya tidak perlu aku berbicara sepatah kata pun kepadamu untuk membunuhmu. Namun berdoalah kamu kepada Tuhanmu, supaya dia menyelamatkanmu dariku. Aku tawarkan kepadamu satu perkara. Apakah kamu dapat selamat dariku jika aku menggulatmu? Maka berdoalah kepada Tuhanmu agar dia menolongmu, dan aku akan berdoa kepada Lata dan Uzza. Jika kamu dapat mengalahkanku, maka kamu berhak mendapatkan 10 kambingku, dan silahkan engkau pilih sesukamu." Mendengar hal itu, Nabi pun menyanggupinya. Keduanya pun saling mengambil persiapan. Nabi berdoa kepada Allah agar menolong beliau dan dapat mengalahkan Rukanah. Adapun Rukanah, dia juga berdoa kepada Tuhannya, Lata dan Uzza. Pertandingan pun dimulai. Nabi segera memegang Rukanah, lalu membanting tubuhnya dan menduduki dada Rukanah. Karena sudah tidak berkutik, maka Rukanah pun berkata, "Berdirilah kamu, bukan kamu yang melakukan ini kepadaku. Kekuatan yang hadir adalah Tuhanmu, sedangkan Lata dan Uzza Tuhanku telah menghinakan Rukanah. Sebab tidak ada satupun yang mampu membanting tubuhku sebelum ini." Dengan sangat tidak sportif, Rukanah pun tanpa malu meminta kepada Nabi untuk mengulanginya kembali. Rukanah berkata, "Jika kamu dapat mengalahkanku lagi, maka kamu berhak mendapatkan 10 kambingku yang lain, dan silahkan kamu pilih sesukamu sendiri." Nabi pun menyanggupi keinginannya, sehingga masing-masing kembali berdoa sebagaimana pertama kali. Lalu pada saat pertandingan kembali dimulai, Nabi pun segera membanting tubuh Rukanah, dan beliau duduk tepat di atas Rukanah dalam posisi kuncian. Karena sudah tidak berkutik, Rukanah pun kembali berkata, "Berdirilah kamu. Bukan kamu yang lakukan ini terhadapku. Yang melakukannya adalah Tuhanmu yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sedangkan Lata dan Uzza Tuhanku telah menghinakan Rukanah, karena tidak ada seorang pun yang mampu membanting tubuhku sebelum ini." Rukanah pun kembali meminta kepada Nabi untuk mengulangi pertandingan yang ketiga. Dia pun berkata, "Mari kita ulangi sekali lagi. Jika kamu dapat mengalahkanku, maka kamu berhak mendapatkan 10 kambingku yang lain, dan silahkan dipilih sesukamu sendiri." Tanpa mengeluh ataupun protes, Nabi pun menyanggupi permintaan Rukanah. Keduanya kembali berdoa masing-masing dan memulai pertandingan. Lagi-lagi, Nabi kembali berhasil membanting tubuh Rukanah dan duduk di atas dadanya dalam posisi kuncian. Karena sudah tidak berkutik lagi, Rukanah pun kembali berkata bahwa yang tidak keberdayaannya dalam pertandingan gulat adalah karena Lata dan Uzza sedang menghinakannya, sementara Tuhannya Muhammad sedang memuliakannya dan memberikannya kekuatan. Ketika Rukanah meminta pertandingan gulat kembali diulang,
Nabi pun berkata kepada Rukana, "Aku tidak menginginkan kambingmu, Rukana. Aku ingin mengajakmu masuk Islam. Aku ingin menyelamatkanmu dari siksa neraka. Sebab sesungguhnya, jika kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat." Sejak saat itulah, Rukana pun masuk Islam. Dan setelah itu Rasul pun mengembalikan semua kambingnya. Sahabat Quranku, begitulah kisah sang petarung tangguh Rukana dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.